Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang hidup menjadi teladan. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berguna adalah ketika hidup kita menjadi teladan, ketika hidup kita menjadi contoh. Jika kita meraih banyak hal, tetapi kita tidak hidup jadi teladan, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Jika kita memiliki pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, kita sukses, kita berhasil. Orang-orang berkata kita sukses, tapi orang berkata bahwa sekalipun dia sukses, hidupnya tidak jadi contoh, maka sebenarnya hidup kita tidak ada guna. Karena Tuhan menyebut kita sebagai terang, Tuhan menyebut kita sebagai saksi Kristus, Tuhan menyebut kita sebagai teladan. Jika hidup kita tidak menjadi terang, hidup kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi saksi Kristus, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita berguna, bagaimana supaya hidup kita berdampak. Tentu saja kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang akan kita renungkan bersama adalah, bagaimana supaya hidup kita menjadi teladan? Bagaimana supaya hidup saudara jadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi terangnya Tuhan? Mari kita siapkan hati kita saudara. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kami dari murka yang akan datang. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehidupan mereka sudah menjadi berkat. Kehidupan mereka sudah menjadi teladan. Alangkah indahnya saudara, alangkah bersukacitanya di mana seorang pemimpin akhirnya menilai kehidupan kita, dan kemudian dia menilai bahwa hidup kita benar-benar jadi contoh, hidup kita benar-benar menjadi teladan. Itu yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika saudara, di mana Paulus sebagai seorang rasul, di mana Paulus sebagai gembala mereka, sebagai pemimpin rohani mereka, di mana Paulus menilai mereka sudah menjadi teladan, hidup mereka jadi contoh dan jadi teladan. Kita melihat bersama saudara, di mana ayat yang kedua dan ketiga Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka telah menjadi teladan. Dan mereka menjadi teladan bukan hanya di wilayah yang kecil saudara, tetapi dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Wilayah Makedonia itu adalah satu provinsi, dan wilayah Akhaya juga satu provinsi. Artinya apa saudara? Bahwa hidup mereka telah menjadi teladan di wilayah yang begitu luas. Kehidupan mereka, keteladanan mereka telah tersiar begitu jauh, begitu luas, sampai di 2 provinsi saudara. Di mana mereka telah menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan di ayat 3, dikatakan bahwa mereka telah menjadi teladan dalam pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka. Jemaat Tesalonika itu adalah orang yang imannya teguh, imannya kuat, sehingga hidup mereka menjadi teladan dalam iman. Dan jemaat Tesalonika itu juga adalah orang yang punya kasih, bukan sekedar kata, tapi ada usaha, ada perbuatan, ada tindakan kasih yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi teladan. Dan juga ketekunan pengharapan mereka, sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak hal yang harus mereka hadapi, tapi mereka adalah orang-orang yang bertekun berharap kepada Tuhan. Dan dengan demikian akhirnya
mereka menjadi teladan. Saudara, menjadi contoh dan menjadi teladan bukan hanya sekedar kata, tapi harus ada yang orang lihat keteladanan dalam diri kita. Dalam hal apa, saudara? Menjadi teladan. Dalam hal apa orang mereka lihat keteladanan dalam diri saudara? Bagaimana dengan iman saudara? Apakah ada teladan yang bisa orang lihat dalam diri saudara tentang iman saudara? Tentang ketekunan saudara dalam pengharapan, tentang kasih saudara. Adakah di sana orang bisa menemukan teladan yang bisa menjadi contoh dari kehidupan saudara, di mana dalam usaha kasih saudara dan ketekunan pengharapan saudara? Itu yang Tuhan mau, firman Tuhan mau saudara dalam diri kita, bahwa kita menjadi contoh, menjadi teladan, bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar kita jadi contoh dan teladan dalam ketiga hal ini, di mana dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Dan juga saudara, hal yang lain yang saya ingin kita lihat, bagaimana sehingga jemaat Tesalonika bisa menjadi contoh dan menjadi teladan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Itu ayat 7 saudara. Lalu kemudian mulai ayat 8 di sana juga dijelaskan bagaimana sehingga mereka menjadi teladan. Karena dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Jadi saudara, kenapa mereka bisa menjadi teladan? Dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam ketekunan pengharapan mereka. Kenapa mereka bisa menjadi teladan? Karena perjalanan hidup, tindakan hidup yang mereka lakukan adalah ayat yang ke-8 bagian ayat ini dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Apa artinya firman Tuhan bergema? Firman Tuhan itu diberitakan dari mulut ke mulut. Firman itu semakin luas karena ada orang yang memberitakannya. Dan siapa yang memberitakannya saudara? Jemaat Tesalonika. Sebagai bukti iman mereka, sebagai bukti kasih mereka kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka memberitakan, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan lalu selesai saudara, tapi jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang hidup memberitakan firman Tuhan, sehingga dikatakan di sini firman itu bergema. Dan sebenarnya bukan hanya ke Makedonia dan Akaya. Firman yang mereka beritakan itu, mereka beritakan bukan hanya di Akaya dan Makedonia, sedangkan Akaya Makedonia saja itu sudah 2 provinsi saudara. Bayangkan betapa besar dampak kehidupan mereka. Betapa besar dampak kehidupan jemaat itu, di mana mereka menjadi teladan dalam iman, kasih dan ketekunan mereka yang mereka tunjukkan dengan memberitakan firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menantang kehidupan saudara. Adakah saudara hari-hari ini memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara? Jangan katakan itu tugas pendeta saudara, karena nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita akan dituntut apa buah yang kita bawa. Apa yang kita lakukan, berapa jiwa yang kita menangkan di hadapan Tuhan. Karena saudara, untuk jiwa-jiwa yang berharga itu, siapapun dia, untuk mereka Allah telah mengaruniakan yang paling berharga, yaitu darahnya, tubuh dan darahnya yang dia korbankan. Tubuh dan darahnya yang dia serahkan untuk menyatakan bahwa kita begitu berharga, jiwa-jiwa begitu berharga. Nah pertanyaannya, adakah saudara begitu mengasihi jiwa-jiwa itu sehingga saudara memberitakan firman kepada mereka? Mungkin di sana ada orang tua saudara, mungkin di sana ada keluarga saudara, mungkin di sana ada anak-anak saudara. Adakah saudara memberitakan Injil keselamatan bagi mereka? Dan apakah mereka sudah mengalami kepastian keselamatan? Kalau belum saudara, maka hari ini tugas saudara untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Biarlah firman itu bergema dari kehidupan saudara.
kepada sekeliling saudara, kepada jiwa-jiwa, kepada keluarga-keluarga. Biarlah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara. Firman Tuhan itu disampaikan kepada lebih banyak orang. Jadi, bagaimana sehingga jemaat Kolose bisa menjadi teladan saudara? Karena mereka menjadi pemberita firman. Firman yang mereka terima, firman yang mereka pahami, mereka sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mereka cintai. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan memberitakan firman itu kepada orang lain. Jadilah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara, sehingga itu memberkati banyak orang. Jika hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat memperluas berita Injil, berita keselamatan bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang lain, kita beritakan Injil bagi mereka, maka dengan demikian saya dan saudara sudah menjadi teladan. Kita sudah menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi contoh bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan saudara, masih ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema untuk bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi tentang iman mereka tadi, keteladanan iman mereka tadi, itu bukan hanya sekedar kata, tetapi ditegaskan lagi bahwa iman mereka itu telah tersiar begitu luas. Iman mereka itu telah tersiar sehingga menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Artinya yang kedua, mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam iman mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kepercayaan mereka, dalam penyerahan mereka dalam iman. Saudara, orang-orang yang hidup menjadi teladan adalah orang-orang yang kuat dalam imannya, yang imannya tersiar kepada banyak orang, bahwa imannya adalah iman yang tangguh, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Orang yang demikian akan menjadi contoh dan menjadi teladan saudara. Saya melihat saudara dalam kehidupan saya dipengaruhi oleh beberapa orang. Yang orang itu bukan hamba Tuhan besar, bukan pejabat, bukan orang terkenal, bukan orang sukses. Tetapi salah satu yang sangat menginspirasi saya, memberkati saya, adalah seorang ibu yang imannya begitu kuat. Di mana imannya begitu kuat saat dia sakit, saat dia lemah, saat dia susah, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dan atas dasar keyakinan itu dia mengerjakan segala aktivitasnya di dalam kehidupannya, sehingga saudara, hidupnya benar-benar menjadi teladan. Padahal dia adalah orang yang sedang mengalami masalah yang begitu berat, mengalami penyakit yang begitu parah. Tetapi namun demikian, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Satu kali ada seorang ibu saudara yang mengidap diabetes. Lalu kemudian ketika dibawa ke dokter, dokter berkata bahwa ibu ini harus diamputasi. Tetapi ada kata-kata yang sering keluar dari mulut ibu ini adalah bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggup, Tuhan berkuasa. Dan pada akhirnya benar-benar Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena terbukti dia hidup dalam iman. Iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang menjadi teladan. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh dalam iman, yang kuat dan bersinar dalam iman.
sehingga orang-orang lain yang akan melihat iman saudara dan mereka berkata, Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa. Jadi jadikanlah hidup kita menjadi contoh dan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga jemaat di Tesalonika mereka telah menjadi teladan di daerah yang begitu luas, saudara. Kenapa? Karena ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang ketiga, kenapa mereka menjadi teladan, saudara? Karena di sini ditegaskan bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik daripada berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi saudara, mereka berbalik dari berhala-berhala. Mereka meninggalkan segala kemunafikan. Mereka meninggalkan okultisme. Dan akhirnya mereka melayani Tuhan. Itu jelas terlihat, saudara, bahwa mereka yang tadinya terikat oleh kuasa kegelapan, tetapi begitu kuasa Tuhan nyata di sana, bagaimana Tuhan akhirnya menyatakan mujizatnya. Kenapa, saudara? Karena mereka meninggalkan berhala-berhala dan akhirnya hidup melayani Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara, mari jalani hidup melayani Tuhan. Tinggalkan segala kemunafikan, tinggalkan segala sifat dosa, tinggalkan karakter dosa, tetapi mulai hidup melayani Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara hidup melayani Tuhan? Dalam hal apa saudara hidup melayani Tuhan? Mari jawab dalam hati saudara masing-masing. Dalam hal apa saudara sudah melayani Tuhan? Apa yang sudah saudara kerjakan untuk melayani Tuhan? Padahal Tuhan telah mengerjakan semuanya. Tuhan telah mengorbankan segalanya untuk menebus kita. Pertanyaannya hari ini, apakah kita hidup melayani Tuhan? Adakah waktu yang kita sisihkan untuk hidup melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa kita harus hidup menjadi teladan. Dalam hal apa kita menjadi teladan? Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus menjadi teladan untuk iman kita. Kita harus menjadi teladan untuk kasih kita, dan kita harus menjadi teladan untuk ketekunan pengharapan kita. Mari kita hidup menjadi teladan, sehingga orang-orang akan melihat hidup kita dan mereka akan mengakui betapa dahsyat, luar biasa Tuhan. Hiduplah menjadi teladan. Dan kemudian saudara, untuk kita hidup menjadi teladan, Paulus juga menegaskan bahwa kita harus mempergemakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan lebih luas. Firman Tuhan yang telah direnungkan, firman Tuhan yang hari ini saudara dengar, beritakanlah itu kepada orang lain. Beritakan itu kepada orang lain. Dan dikatakan juga di sini, saudara, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu. Jadilah anak Tuhan yang beriman tangguh, yang tersiar kemanapun, saudara, yang bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadilah anak Tuhan yang kuat dan kokoh menjadi teladan dalam iman. Kemudian hiduplah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya memberkati setiap saudara, sehingga saudara rindu untuk hidup menjadi teladan di dalam perjalanan hidup saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memproses dan mencetak kehidupan kita untuk kita menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, yakinlah saudara, hidup saudara akan bahagia. Kalau saudara melayani, pelayanan saudara akan berkembang. Itu sebabnya hiduplah menjadi teladan. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya mengulurkan tangan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati mereka, ajar mereka untuk hidup menjadi teladan, ajar mereka untuk hidup menjadi saksi-Mu. Berkati semuanya anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, jamah mereka. Engkau yang menolong mereka untuk hidup menjadi teladan ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya mereka menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, dan supaya mereka kuat dan tangguh dalam iman, sehingga iman mereka menjadi teladan, dan supaya mereka hidup melayani Tuhan, maka dengan demikian mereka menjadi teladan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam segala pergumulan mereka, kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, karena kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.